Ada kembali di Anyu Sore pemirsa, 2 pekan sejak gencatan senjata Israel dengan Hamas, situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Warga Gaza masih menghadapi kelaparan meski akses truk bantuan kemanusiaan telah dibuka. Dua pekan sejak gencatan senjata 10 Oktober lalu, ratusan truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke jalur Gaza. Setiap harinya, 89 truk bantuan diperbolehkan masuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Meski demikian, jumlah ini masih kurang, jauh di bawah kebutuhan. Sejumlah video yang beredar di sosial media menunjukkan situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Makanan masih sulit didapatkan. Harga bahan bakar meningkat tajam. Air bersih pun masih langka. Dalam kondisi ini, lebih dari 320.000 anak Palestina beresiko malnutrisi. Untuk membahas perkembangan mengenai gencatan senjata di Palestina, selengkapnya kita bergabung dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional. Selamat sore, Prof. Hikmahanto, apa kabar? Selamat sore, Diandra. Baik, terima kasih. Baik. Prof, gencatan senjata di Palestina atau di Gaza ini sudah 2 minggu berlangsung, tapi serangan Israel ini masih terjadi dan korban jiwa juga terus berjatuhan. Apa gencatan senjata ini bisa dibilang gagal, Prof? Ya, sebelum saya sampai situ, selain serangan masih berlanjut ya, ada juga parlemen di Israel baru saja mengesahkan aneksasi terhadap tepi barat. Ya, ini kan suatu tindakan yang tentu tidak kondusif untuk terjadinya gencatan senjata yang diharapkan ini fase pertama, kemudian akan masuk ke fase berikutnya dan harapannya akan terjadi perdamaian yang abadi. Nah, memang harus saya akui bahwa gencatan senjata yang sekarang ada ini rapuh gitu ya, rapuh dalam artian bahwa Israel kalau tidak mematuhi terms yang dibuat oleh Presiden Trump yang sudah disetujui juga oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka ini bisa saja gencatan senjata ini akhirnya tidak dihormati lagi dan Hamas juga akan melakukan serangan-serangan ke Israel. Nah, tapi sekarang ini pemerintah Amerika Serikat sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa gencatan senjata ini masih tetap berlangsung. Misalnya saja Wakil Presiden Vance itu sudah datang ke Timur Tengah dan sudah juga menyampaikan bahwa Israel tidak boleh melakukan aneksasi terhadap misalnya tepi barat ya. Dan beliau bahkan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung tindakan Israel apabila terus melakukan aneksasi, bahkan juga tidak menghormati gencatan senjata yang dilakukan. Demikian juga Menlu Rubio ya juga sudah menyatakan seperti itu. Di samping juga Presiden Trump sudah berkali-kali sudah meminta kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk menghormati gencatan senjata dan kemudian juga tidak melakukan aneksasi terhadap tepi barat. Jadi ini sudah dilakukan dan memang dunia hanya bisa berharap pada Amerika Serikat saja. Dunia tidak bisa berharap pada PBB dan dunia tidak bisa melakukan apapun gitu ya, seolah-olah karena kalau Amerika Serikat ada di belakang, selalu berada di belakang Israel, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi Presiden Trump sudah muncul kesadaran bahwa Amerika Serikat tidak mungkin terus-menerus mendukung Israel, apalagi tindakan-tindakan yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai tindakan agresi dari pihak Israel. Bahkan Presiden Trump juga sudah mengatakan kepada Perdana Menteri Netanyahu bahwa Israel tidak mungkin melawan dunia karena sudah ada 157 negara yang sudah mengakui Palestina. Ya, sehingga kalau misalnya ada keinginan dari Israel pada saat sekarang mengesahkan undang-undang untuk menganeksasi tepi barat, jelas itu akan bertentangan dengan keinginan dari masyarakat dunia. Dan menurut Trump tidak mungkin dihadapi. Baik, sebelum kita lanjutkan, Prof. Hik, kita simak informasi berikut ini.
meluncurkan serangan ke beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Pasukan IDF bahkan menyerbu sejumlah wilayah di tepi barat dan menangkap warga sipil. Serangkaian serangan dan penyergapan dilakukan oleh Tentara Pendudukan Israel (IDF) terhadap beberapa wilayah di tepi barat Palestina. Tentara Zionis bahkan melakukan penyergapan di sejumlah wilayah di tepi barat yang disertai penangkapan terhadap warga sipil. Israel melancarkan serangan dan operasi penyergapan di berbagai wilayah tepi barat. Sedikitnya 4 warga Palestina ditangkap di kawasan selatan Hebron setelah rumah mereka digerebek, isinya dirusak dan penghuni rumah diinterogasi di tempat. Penangkapan juga terjadi di Jenin dan Nablus, wilayah utara tepi barat. Sementara di kota Tulkarm, pasukan Israel menangkap mantan tahanan Malik Jalat setelah menyerbu rumahnya di kawasan Arta'ah dan merusak seluruh isinya. Di kota Tuba, 3 warga turut ditahan setelah penyergapan di beberapa rumah. Militer Israel mengklaim ketiganya terlibat dalam pelemparan alat peledak ke kendaraan militer beberapa hari lalu yang melukai 2 tentara IDF. Gelombang serangan dan penangkapan oleh Israel kembali memicu ketegangan di tepi barat Palestina di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang menargetkan warga Palestina dan lahan-lahan mereka beberapa pekan terakhir. Baik, Prof. Apa yang terjadi di West Bank atau di tepi barat ini kan juga menjadi sorotan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. sendiri, aneksasi tepi barat ini sudah disetujui begitu oleh parlemen Israel. Sementara dari Amerika Serikat sendiri ini marah atau murka kalau pencaplokan tepi barat ini tetap dilakukan. Lantas bagaimana ini harusnya, Prof? Ya, yang pasti adalah kalau Amerika Serikat marah dan tidak mau mendukung, itu suatu signal yang baik gitu ya, bahwa tidak semua tindakan Israel pasti akan disetujui atau dibenarkan oleh Amerika Serikat. Dan bagi dunia, sekali lagi tadi yang seperti saya katakan, kita hanya bisa bergantung pada posisi Amerika Serikat dalam hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita melihat Amerika Serikat tidak akan mendukung, itu akan baik untuk perdamaian di Timur Tengah, akan baik bagi rakyat Palestina, akan baik untuk menuju ke Palestina merdeka. Tapi kalau Amerika Serikat masih mendukung tindakan yang dilakukan oleh Israel, maka itu menurut saya signal yang buruk sekali. Nah, saya melihat di media, Perdana Menteri Netanyahu waktu diwawancara oleh media terkait dengan apa yang sudah diambil keputusan oleh parlemennya, tetapi kemudian tidak disetujui oleh Amerika Serikat, beliau tidak mau menjawab. Ini menunjukkan bahwa beliau tahu posisi, bahwa tanpa Amerika Serikat, maka Israel ini bisa jadi bulan-bulanan bagi banyak negara, khususnya negara-negara yang ada di Timur Tengah, lebih khusus lagi adalah Iran. Baik, kalau kita melihat track record dari Israel ini kan beberapa kali melanggar gencatan senjata, tak hanya di Gaza saja atau di Palestina saja, tapi juga kemarin di Lebanon juga melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kalau yang saat ini, apa sebetulnya Prof, konsekuensi yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel? Ya, yang saat ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, itu di proposal diajukan oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat mendapat endorsement dari kepala negara di Timur Tengah dan kemudian juga kepala negara pemerintahan dari negara-negara yang mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Lalu kemudian sudah mendapat persetujuan dari Israel, Benyamin Netanyahu, dan mendapat persetujuan dari Hamas. Jadi ini sesuatu yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Sehingga apa? Sehingga Amerika Serikatlah yang punya posisi kunci. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ya mungkin difasilitasi oleh Mesir dan lain sebagainya, tapi ini difasilitasi oleh Amerika Serikat dan kemudian juga negara-negara Timur Tengah, bahkan juga diundang dari Prancis, dari Inggris dan lain sebagainya. Jadi yang sekarang ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang ini kita juga sudah melihat bagaimana posisi yang berbeda antara Presiden Trump dengan Perdana Menteri Netanyahu ketika di Israel mau melakukan aneksasi, mau melakukan serangan-serangan yang akhirnya Presiden Amerika Serikat mengatakan tidak boleh, bahkan dia sekarang sudah menempatkan 200 orang personil tentara yang ada di sana, sudah menunjuk mantan duta besar untuk mengepalai pasukan ini, ya. Dan saya berharap bahwa yang ada di dalam proposal 20 poin proposal itu tentang ISF, ya, International Stabilization Force, di mana Indonesia kita akan menyumbang pasukan sampai 20.000,
menurut Bapak Presiden, itu harus sudah mulai hadir. Baik. Sudah ada. Nah, ini yang akan membedakan gencatan senjata yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang ini. Baik. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih. Pemirsa, petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan. Setidaknya 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين نتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير، نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Pemirsa, sepasang lansia di Gaza merawat 36 cucu mereka usai kehilangan 4 anak mereka selama perang berlangsung di Gaza. Perang di Gaza sedikitnya telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim. Sepasang lansia di Gaza, Muhammad dan Abu Muhammad Aliwa, terlihat merawat 36 cucu setelah kehilangan 4 anak mereka selama perang di Gaza. Mereka hidup dalam keadaan yang memilukan dengan keterbatasan stok makanan dan air. Rekaman menunjukkan sang kakek dan nenek sedang duduk bersama cucu-cucu mereka di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur. Muhammad menjelaskan ia kehilangan 2 putra, 2 putri dan seorang cucu perempuan dalam perang. 30 cucu yang kini dalam asuhannya berusia di bawah 15 tahun dan 6 lainnya berusia antara 15 dan 19 tahun. يعني احنا بدون مأوى وبدون أكل بدون شرب بدون نوم، يعني نايمين في الشارع فوق الركام، يعني فوق بيوتنا. شوف الركام يعني اللي احنا عايشين فيه. بيتنا كان 3 طوابق، ولادي كل واحد له بيته برضه غير اللي أنا ببيتي، حوالين بعض، كلنا أسرة منيحة متكاملة. اليوم صرنا مشتتين. Menurut Pusat Informasi Palestina, perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim, termasuk sekitar 700 penyintas tunggal atau anak-anak yang kehilangan semua anggota keluarga mereka. Ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat waktu setempat.
Mereka menyuarakan penentangan terhadap kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Malaysia dalam agenda KTT ASEAN akhir pekan ini. Kita berunding. Tidak layak untuk kita berunding dengan orang yang sebegini. Ratusan orang melakukan unjuk rasa di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia hari Jumat. Mereka menentang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Malaysia dalam agenda KTT ASEAN 2025 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur. Massa berunjuk rasa sambil membawa bendera Palestina dan poster bertuliskan Trump harus bertobat dan keluar dari Gaza. Unjuk rasa diakhiri dengan doa bersama untuk warga Palestina dan Muslim yang terkena dampak perang di Gaza. Demonstrasi tersebut diorganisir oleh Parti Islam Se-Malaysia atau PAS, partai oposisi terbesar di Malaysia. Kami bukan datang bawa peluru, kami datang membawa kertas untuk menyatakan rasa tidak puas hati kami kepada beliau. Kenapa kami tidak puas hati? Kerana dia dengan terang-terang mengaku membantu Israel dalam memberikan dana kewangan untuk menyerang Palestin. Dia terang-terang mengaku membantu Israel membekalkan senjata. Dan dia terang-terang mengaku bahawa ini dalam gencatan senjata ataupun perjanjian damai dengan Hamas. Dia kata kalau Hamas langgar perjanjian, dia akan hapuskan Hamas. Jadi ini adalah kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kesombongan. Orang yang sombong begini, kami tidak ada lukan di bumi Malaysia ini pada hari ini. Selama kunjungannya di Malaysia, Trump diperkirakan akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, jamuan makan malam bersama para pemimpin AS ASEAN, dan upacara penandatanganan perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand. Petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan mereka. Setidaknya 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين نتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Sepasang lansia di Gaza merawat 36 cucu mereka usai kehilangan 4 anak mereka selama perang berlangsung di Gaza. Perang di Gaza sedikitnya telah menyebabkan sekitar 40.000 anak menjadi yatim. Sepasang lansia di Gaza, Muhammad dan Abu Muhammad Aliwa, terlihat merawat 36 cucu setelah kehilangan 4 anak mereka selama perang di Gaza. Mereka hidup dalam keadaan yang memilukan dengan keterbatasan stok makanan dan air. Rekaman menunjukkan sang kakek dan nenek sedang duduk bersama cucu-cucu mereka di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur. Muhammad menjelaskan ia kehilangan 2 putra, 2 putri dan seorang cucu perempuan dalam perang. 30 cucu yang kini dalam asuhannya berusia di bawah 15 tahun dan 6 lainnya berusia antara 15 dan 19 tahun. يعني احنا بدون مأوى وبدون أكل بدون شرب بدون نوم يعني نايمين في الشارع فوق الركام يعني فوق بيوتنا شوف الركام يعني اللي احنا عايشين فيه بيتنا كان 3 طوابق ولادي كل واحد له بيته برضه غير اللي أنا ببيتي حوالين بعض كلنا أسرة منيحة متكاملة اليوم صرنا مشتتين. Menurut Pusat Informasi Palestina, perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim, termasuk sekitar 700 penyintas tunggal atau anak-anak yang kehilangan semua anggota keluarga mereka.
Ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Pasca gencatan senjata diberlakukan, sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa. Mereka berdoa di dalam gereja Saint Porphyrius untuk korban perang Hamas Israel yang meninggal. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa bersama di gereja Santa Porphyrius. Tak hanya umat muslim, jemaat Kristiani pun menjadi korban kezaliman tentara Zionis Israel yang menyerang Palestina selama 2 tahun terakhir. الفلسطيني في غزة بيطلب السلام دائما، لا يطلب الحرب ولا يطلب القتل ولا يطلب الدمار. للأسف كانت الأمور اللي إجت على قطاع غزة كانت نسف كامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إحنا مش إرهابيين، إحنا شعب غزة بطلب الحياة دائما وبطلب الأمل دائما. ما فينا أي حدا أغلبية اللي ماتوا في Berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 menciptakan secercah harapan bagi warga Gaza. Saat ini jemaat Kristen Gaza saling mendoakan agar korban dari peperangan Hamas Israel bisa meninggal dengan damai.